Alfani Yunisa. Di sini aku bakal ngejelasin ke teman-teman semuanya tentang berbagai kajian dan juga pemikiran dalam psikologi agama. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum tahu apa sih psikologi agama itu, di sini aku bakal jelasin lebih lanjut lagi mengenai psikologi agama. Jadi, psikologi agama itu merupakan salah satu bidang dalam psikologi modern yang khusus mengkaji mengenai fenomena-fenomena keagamaan dari sudut pandang psikologi. Psikologi agama sendiri mengobservasi perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, kajian ilmiah tentang psikologi agama sendiri bukan hanya dikaji oleh para psikologi agama saja, tetapi banyak disiplin ilmu lainnya yang ikut mengkaji. Di sini aku bakal ngejelasin sesuai dengan buku yang sudah aku pelajari. Ada 3 disiplin ilmu yang ikut mengkajinya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan sosiologi agama. Nah, sosiologi agama itu kan sosiologi berarti sosial, yaitu menekankan pada aspek kemasyarakatan seperti lembaga, terus stratifikasi kemasyarakatan. Lalu yang kedua ada antropologi agama. Antropologi agama itu tetap menekankan pada sosialnya, namun di sini terdapat unsur budayanya juga. Lalu yang ketiga, ada psikologi agama, di mana psikologi agama ini berbeda dengan 2 disiplin ilmu tadi. Nah, di mana psikologi agama ini menekankan pada individu-individu yang beragama. Nah, selanjutnya juga ada perdebatan di dalam psikologi agama, di mana ada 2 kelompok yang merasa keberatan dengan kajian psikologi agama. 2 kelompok ini yaitu ahli psikologi modern dan juga para agamawan. Nah, rasa keberatan ini dikemukakan juga oleh kelompok agamawan, di mana mereka itu mengemukakan bahwa psikologi itu tidak mempunyai wewenang yang profan untuk mempelajari tentang keagamaan. Menurut mereka, yang memiliki wewenang yaitu hanya para ulama, pimpinan agama, dan juga teolog. Para agamawan ini juga ketakutan karena mereka tuh merasa takut jika tentang keagamaannya tuh dibedah oleh pisau ilmu pengetahuan. Nah, di samping itu semua, timbul juga banyak pertanyaan mengenai apakah psikologi agama itu memang bisa mengungkapkan realitas keberagamaan seseorang. Lalu pertanyaan mengenai apakah instrumen yang diciptakan oleh para psikologi tentang mengungkapkan keberagamaan seseorang itu apakah benar. Nah, para agamawan ini menganggap kan keimanan itu hanya Tuhan yang tahu, jadi tidak bisa diukur oleh tes psikologi. Tetapi di balik pertentangan yang sudah terjadi tadi, sebagian kalangan agamawan juga banyak yang memerlukan tentang psikologi agama. Hal ini terbukti karena adanya kajian-kajian tentang psikologi agama di sekolah, seminar tentang psikologi keagamaan. Nah, salah satu yang menjadi pertentangan dari psikologi modern, dimana kan tadi yang pertama dari para agamawan, yang kedua dari psikologi modern. Mereka tuh merasa kalau psikologi agama itu tertinggal dibanding dari psikologi modern. Yang dipermasalahkan dari mereka itu adalah dari segi keilmiahannya. Nah, teman-teman semuanya, aku juga bakal ngejelasin tentang perkembangan psikologi agama. Di sini tuh ada yang disebut dengan tradisi Anglo-Amerikan. Nah, teman-teman, di Amerika itu momentum perkembangan psikologi agama itu tampak lebih jelas, terutama ketika G. Stanley Hall memimpin di Clark University, yang merupakan pusat kajian psikologi agama kala itu di Amerika. Nah, di Amerika itu perkembangan psikologi umumnya digerakkan oleh para psikolog. Nah, selanjutnya ada juga tradisi Jerman. Tradisi Jerman itu berbeda dengan tradisi Anglo-Amerika. Di Jerman ini yang menaruh ketertarikan kepada psikologi agama itu yaitu para filosof dan juga teolog. Minat terhadap psikologi agama di Jerman juga muncul ketika adanya terjemahan buku ini ke dalam bahasa Jerman yang diterbitkan oleh George Obermin. Perkembangan psikologi agama di Jerman juga diikuti dengan munculnya jurnal-jurnal ilmiah. Nah, yang selanjutnya tradisi Perancis. Kajian psikologi agama di Perancis ini sangat menaruh perhatian
pada kesamaan dan kaitan antara gangguan mental dan agama. Ini tuh disebabkan banyaknya dokter ahli jiwa yang mengadakan penelitian tentang agama di Perancis. Nah, aku ambil kesimpulan dari tradisi-tradisi tadi dan juga perkembangan psikologi agama. Tampak sejauh ini psikologi agama di Indonesia tuh berkembang di kalangan sekolah agama, sedangkan di kalangan psikologi sendiri tampaknya masih belum begitu berkembang. Namun, demikian juga sejak tahun 1980-an di beberapa fakultas psikologi telah muncul suatu topik yang banyak digunakan untuk penelitian skripsi